Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal dari Prodi Sistem Informasi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita dengan berkahnya sehingga dapat memudahkan kita dan saya dalam membuat video ini. Dalam video ini saya akan mereview materi-materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Topik yang saya akan review adalah topik pertama, yaitu materi pertemuan kedua mengenai pendidikan kewarganegaraan. Topik yang kedua itu materi pertemuan keempat mengenai urgensi nasional. Lalu topik yang terakhir adalah materi pertemuan keenam, yaitu nilai dan norma konstitusi. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Topik pertama, pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita membahas tentang warga negara Indonesia atau WNI, kita harus paham apa itu warga negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu dan memiliki hak dan kewajiban pastinya. Pengertian ini sendiri dalam negara kebangsaan sudah dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia 1648. Nah, itu di Eropa. Di Indonesia sendiri dulunya menggunakan istilah Belanda, yaitu Stadtburger dan Onderdend. Tetapi setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan, istilah ini sudah tidak dipakai dan berganti memakai istilah perpustakaan Inggris, yaitu civics, yang berarti disiplin ilmu dan kewarganegaraan. Nah, menurut undang-undang, konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang dan filsuf. Menurut kriteria yang berlaku saat ini, warga negara yang sudah ditetapkan perundang-undangan adalah mereka yang meliputi TNI, polisi atau polri, pedagang, petani, serta profesi lain atau kelompok lain yang memenuhi syarat menurut undang-undang. Selanjutnya, konsep pendidikan kewarganegaraan, yang dimana kita harus memisahkan perkata agar bisa dianalisis kan, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, jika disimpulkan itu pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan akhlak dan sifat menjadi baik. Nah, lalu untuk pengertian kewarganegaraan sendiri itu secara yuridis dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut, yaitu kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Nah, dan pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dimanapun itu umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, good citizen. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah dimulai sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, lalu setelah itu muncullah berbagai organisasi-organisasi lain kemerdekaan lainnya yang mengikuti. Lalu secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolahan, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 dan dapat diidentifikasi bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah dengan kewarganegaraan. Nah, pada masa itu mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civics lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato, dan lain-lainnya. Dan tidak lupa ada juga beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, Aristoteles pernah mengatakan different constitution require different type of good citizen. Yang secara singkat artinya setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara yang baik. Hal ini berpengaruh pada pendidikan kewarganegaranya. Tetapi tuntutan perkembangan zaman juga sangat berpengaruh dalam perubahan warga negaranya, pendidikan kewarganegaranya. Nah, lalu untuk topik yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Nah, identitas berasal dari kata identity yang dalam bahasa Inggris berarti ciri-ciri atau jati diri seseorang. Nah, lalu nasional berasal dari kata nasional, nasional
yang juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat kebangsaan, berasal dari bangsa itu atau negara itu. Identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lain. Maka merupakan suatu kesalahan besar jika ada suatu negara yang mengklaim suatu identitas negara lainnya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir dari gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan dan dianggap baik bagi masyarakat Indonesia. Identitas sendiri ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Nah, identitas primer dinamai juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan yang sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi, jadi diolah lagi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, Indonesia yang memiliki identitas primer atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Nah, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar dalam kondisi yang terjajah itu ya. Dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia. Ya, ini ada unsur kesamaan yang memberikan ciri perkembangan yang dari waktu ke waktu akan berkembang. Lalu topik terakhir adalah nilai dan norma konstitusi. Karena tahu konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan dan hukum yang terkandung dalam konstitusi biasanya mengatur dasar dari suatu negara itu. Maka dari itu, konstitusi bisa dikatakan juga dengan hukum dasar penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang. Bisa dibedakan bahwasanya tidak semua peraturan merupakan konstitusi, dikarenakan banyak yang tidak mengandung hukum penyelenggaraan negara. Tapi konstitusi sudah pasti merupakan peraturan. Lalu konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, undang-undang perundangan lainnya, dan konvensi. Untuk arti sempitnya berupa undang-undang dasar. Arti sempit undang-undang dasar. Lalu untuk di Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Menurut C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan keduanya. Mungkin sekian video saya. Jika saya ada salah kata atau kekurangan dalam informasi lainnya, mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.